Halo Binusian, berjumpa lagi bersama saya, Listia Ayu Saraswati. Dan kali ini kita akan membahas tentang negosiasi. Seringkali orang memandang kata negosiasi adalah terlibat dalam konflik. Namun sebenarnya negosiasi adalah pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kompromi atau kesepakatan. Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi diperlukan ketika kepentingan seseorang atau suatu kelompok organisasi tergantung pada perbuatan orang atau kelompok lain yang memiliki kepentingan tersebut harus dicapai dengan jalan mengadakan kerjasama. Negosiasi adalah pertemuan antara dua pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang penting dalam pandangan kedua belah pihak dan mungkin dapat menimbulkan konflik di antara keduanya dan membutuhkan kerjasama untuk mencapainya. Dalam konteks bisnis atau pekerjaan, negosiasi secara ajak tidak dapat kita hindari. Misalnya ketika kita bernegosiasi tentang upah atau fasilitas yang didapatkan sebagai seorang pekerja. Dan juga misalnya ketika seorang duta penjualan dengan pembeli di seputar harga dan kontrak. Dan juga di antara departemen sehubungan dengan alokasi sumber daya. Negosiasi tidaklah untuk mencari pemenang atau pecundang. Dalam setiap negosiasi terdapat kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi yang efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah positif dan mencapai kepentingan bersama. Berikutnya, saya akan menyampaikan langkah-langkah yang harus Anda lalui ketika Anda ingin menjalankan suatu proses negosiasi, mulai dari persiapan, pengaplikasian, dan juga perangkuman hasil negosiasi tersebut. Yang pertama adalah persiapan negosiasi. Setelah memastikan persoalan yang dapat Anda negosiasikan, maka selanjutnya adalah menentukan apa yang ingin Anda capai, dan dengan siapa, dan pada tahap organisasi yang mana. Kenali tujuan-tujuan Anda, faktor-faktor yang penting, dan hal-hal yang dapat Anda relakan dalam kondisi tertentu, atau bisa kita bilang sebagai bargaining. Selanjutnya adalah proses negosiasi. Dalam proses negosiasi, kadang kita menemukan hambatan atau tantangan. Misalnya tentang negosiasi mengalami jalan buntu atau deadlock, dan tuntutan-tuntutan serta diakhiri dengan walkout atau tidak tercapainya suatu tujuan bersama. Situasi-situasi semacam ini sebagian besar terjadi karena pihak-pihak yang bernegosiasi bersikeras menyatakan dan mempertahankan posisi mereka, dan tidak ada hal yang ingin direlakan untuk memenangkan kesepakatan. Oleh karena itu, golden rule dalam bernegosiasi adalah selalu menegosiasikan kepentingan bukan pendirian. Dan juga harap diingat ketika Anda melakukan negosiasi atas nama perusahaan, Anda mementingkan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan individu. Sering terjadi dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kemajuan atau deadlock, betapapun besar keinginan mereka untuk mencapai suatu solusi. Maka dari itu, Anda perlu mempersiapkan atau menerapkan rencana cadangan, atau situasi di mana Anda berada dalam posisi yang harus merelakan sesuatu untuk mencapai kesepakatan dan mitra Anda menyadari hal tersebut. Saya berikan contoh kasus seperti ini. Dalam negosiasi harga dengan seorang pembeli, Anda disiapkan dan diizinkan hanya untuk memberikan rabat sebesar 20% dari harga yang ditawarkan. Anda membuka penjualan dengan rabat 10%, yang rabat 10% ini segera ditolak oleh rekan negosiasi Anda. Dan mereka menawar 30%. Sebenarnya pihak lain bersedia menerima 10%, namun Anda tidak mengetahui hal tersebut. Di sini terjadi tumpang tindih posisi fallback. Jadi hasil optimal jatuh dalam tafsiran realistis kedua pihak mengenai kesepakatan yang dapat dicapai. Dan hasil di antara 15% hingga 20% dapat disepakati. Pada akhirnya, besar rabat yang disepakati akan bergantung pada kelihayan Anda sebagai penjual dalam bernegosiasi kepada pembeli dan berapa banyak yang dibutuhkan penjual untuk melepaskan penjualan dan tingkat desakan kebutuhan pembeli terhadap barang tersebut.
Untuk mengakhiri suatu proses negosiasi, Anda harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, apakah semua pihak memahami dengan jelas apa yang telah disepakati, dan apakah semua pihak berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut, dan apakah diperlukan pertemuan lain untuk membahas pokok-pokok yang lebih detail. Dan bagaimana perasaan kedua pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat, apakah dirasa adil, apakah sama-sama puas, atau justru saling mengecam dan merasa dirugikan. Demikian penjelasan saya tentang topik negosiasi, sampai bertemu di video selanjutnya.